Berjumpa lagi di dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca renungan kita yang diambil dari kitab Kejadian 37 ayatnya 1-11. Judul Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia berdiam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita ialah pilih kasih. Sikap pilih kasih sangat mungkin terjadi dalam kehidupan keluarga yang memiliki anak lebih dari satu, baik hal itu disadari ataupun tidak. Sikap pilih kasih itu bisa terjadi karena setiap orang tua memiliki seleranya masing-masing. Sebagai contoh, ayah yang gemar bermain musik akan lebih mengasihi anaknya yang pandai bermain musik daripada anaknya yang pandai memasak. Di lain sisi, juga ada faktor lain yang mempengaruhi seperti soal kedekatan anak dan orang tua, kepatuhan anak kepada orang tua, perhatian anak kepada orang tua, dan faktor-faktor lain. Itulah yang dialami Yakub sebagai orang tua yang memberikan kasihnya secara timpang kepada anak-anaknya. Kasih yang diberikan Yakub lebih berat kepada Yusuf dengan ditandai dibuatkannya jubah yang maha indah. Sikap yang Yakub nyatakan kepada Yusuf memicu rasa iri tumbuh dalam diri anak-anak yang lain, yang kemudian menumbuhkan rasa benci kepada Yusuf. Rasa benci saudara-saudara Yusuf semakin menjadi tatkala Yusuf bermimpi mengenai keunggulannya dibandingkan dengan saudara-saudaranya nanti. Sikap Yusuf yang menceritakan mimpi kepada saudara-saudaranya itu menunjukkan kemudahannya menjadikan Yusuf tidak bersikap bijak dan tidak menyadari bahwa cerita mimpinya itu menyakiti hati saudara-saudaranya. Mimpi Yusuf itu merupakan nubuat tentang apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya nanti yang penuh dengan masa-masa sulit, dan mimpi itu juga menubuatkan bahwa nantinya Yusuf yang akan menjadi pelindung bagi keluarganya di Mesir.
Sebagai manusia memang patutlah untuk diakui bahwasanya kita sebagai manusia tidaklah bisa dalam membagi kasih kita secara adil. Namun hal itu bukan kemudian menjadi alasan untuk kita membenarkan sikap pilih kasih. Maka perlu kesadaran diri dan kemauan untuk dapat memberikan kasih kepada anak-anak seadil mungkin. Hal ini menjadi sangat penting untuk meminimalisir kecemburuan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Diperlukannya sikap bijak bagi setiap orang tua dalam menyatakan kasihnya kepada anak-anak mereka. Kiranya melalui perenungan ini, khususnya kita sebagai orang tua, untuk bisa berlaku adil, memberikan kasih kepada setiap anak-anak kita, tidak membela anak-anak yang kita kasihi dan terus-menerus menyalahkan mereka yang kurang kita kasihi. Biarlah keadilan itu hadir dalam kehidupan berkeluarga, dan juga setiap anak-anak kita merasakan akan cinta kasih orang tua itu telah dicurahkan dalam takaran yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.